tunjukkan sama aku dalil bang kalau agama Islam itu yang sebenarnya bang. Coba dulu abang kasih dulu. Sesungguhnya agama yang paling mulia, yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Halo Bang Zuma. Halo juga Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya, bos. Aduh Bang, padam lampu di sini Bang, bener Bang. Waduh, gimana dong? Ini tengok lah Bang, betul aku Bang. Nyalakan lampunya lah. Padam lampunya Bang. Kasih lampu cahaya HP gitu. Ini apa? Ini konteksnya ini apa nih Bang? Buat apa ke surga gitu? Ini untuk agama Kristen ya, untuk hidup kekal lah Bang. Ya, Bersama-sama iya. bersama Yesus. Yang di sana nanti Bang, tidak ada kemiskinan lagi, kekayaan tidak ada. Terus Hidup apa kekal. fungsinya? Apa fungsinya hidup kekal kalau Anda sudah tak berdaging? Ya untuk hidup selama-lamanya lah Bang. Ya untuk apa hidup di neraka juga hidup selama-lamanya kok? Ya tapi kan beda lah Bang. Apanya yang beda? Surganya Kristen Kalau dengan di neraka neraka bedanya kan gimana? ya udah jelas lah, nggak enak lah ya kan tinggal di neraka Bang. Apa nggak enaknya tinggal di neraka dibandingkan surganya Kristen? Emang abang Coba. mau juga tinggal di neraka rupanya? Kalau saya disuruh ke surgamu, mending saya ke neraka daripada ke surgamu. Gila. Bang. Kenapa kamu tertawa? Emang di surgamu enak? Sahabatku Afida, makasih. Aku tanya dulu, emang di surgamu enak? Enak lah Bang. Coba kau tunjukkan dalilnya kalau di surgamu enak, silakan. Kan saya udah bilang tadi Bang. Yang di sana kan hidup kekal, yang di sana Ya, tidak ada hidup kekal di kemiskinan, neraka kekayaan. juga hidup kekal, di neraka juga Tapi kan hidup beda, kekal. macam mananya logika Abang? Apanya Tinggal di yang neraka beda sama antara surga kan beda, surgamu? Bang. Surgamu dengan nerakamu bedanya di mana? Ayo, Maksudnya? surgamu dengan nerakamu bedanya di mana? Ya surga beda lah Bang sama neraka. Apa bedanya Apaan ya, antara Bang? surga Kristen dengan neraka Kristen itu bedanya di mana? Kamu di surga tidak ada daging. Di mana bahagianya kalau tidak ada daging? Yang ada cuma tulang. 1 Korintus 15 nomor 50, orang Kristen bangkit, tidak ada dagingnya, tidak ada darahnya. Yang ada cuma tulang dong. Ayo, bagaimana kau mau menikmati di surga hidup kekal dengan tulang? Dengan tengkorak? Mana dalilnya Bang? Jangan asal 1 ngomong aja. 1 Korintus 15:50, orang Kristen nanti di surganya tinggal tulang dengan rambut, dengan gigi, nggak ada lagi daging. Ngapain ke surga kalau begitu modelmu, Saudara Iksan? Mending kau di bumi aja, jangan kau ke surga. Siksa kau di sana. Di surgamu itu kau tersiksa. Memuji-muji kau seumur hidup di sana, sehidup kekalmu di sana. Coba. Lah sekarang juga aku tanya sama Abang, untuk apa juga Abang ke surga? Untuk bersatu hidup bahagia bersama dengan istri dan anak-anakku di dalam kehidupan kekal, serba berkecukupan, serba nikmat, serba bahagia, dan kami diberi istana kerajaan. Oh berarti Abang kurang nikmat, kurang bahagia Abang sama istri di dunia ini rupanya. Di dunia Kalau ini itu tujuan Abang. kita bahagia, di dunia cuman terbatas. Kalau itu tujuan Abang untuk nikmat, Yang untuk sama-sama intinya sama kami istri, bahagia, intinya kami Berarti bahagia. Abang nggak titik. bahagia di dunia ini. rupanya Intinya sama istri kami Abang. bahagia tak terbatas. Kalau di bumi ini kan terbatas. Nah, Terbatas. Nah, di surga kami nggak ada lagi batasan kebahagiaan itu. Kami hidup kekal bersama, bahagia dong. Nah, sekarang kamu ke surgamu hidup kekal di sana, tapi dengan tulang doang. Kamu nggak mengenal lagi istrimu di sana. Kamu tidak kenal kedua orang tuamu. Kamu tidak Bang, kenal. aku juga belum punya istri kok Bang. Apalagi belum ada istri lo.
Kamu tidak kenal lagi anakmu, istrimu, orang tuamu. Ngapain ke surga kalau kayak begitu? Ya untuk mengikuti Yesus lah bang, macam mana? Mengikuti Yesus. Yesus itu ke sana lengkap dengan daging. Ayo. Ya kami kan pengikutnya. Matamu. Ya pasti akan sama lah bang. Loh, di dalam kitabmu diterangkan Kristen bangkit tanpa daging, tanpa darah. Yesus bangkit lengkap dengan daging dan darah. Dia makan ikan goreng. Bang, apa? Kalau aku ini bang masuk surga bang, kecuali Kristen yang nggak sunat. Aku kan udah sunat sama kita. Matamu. Saya kan udah bilang, surgamu itu hidup kekal di sana dengan tengkorak doang. Ayo, itu surga apa neraka sih? Yang penting bang, Oten udah sunat, masuk surga bang. Untuk apa juga ke surga kalau cuman tulang belulang? Yang penting masuk surga lah bang. Ya untuk apa ke sana kalau cuman tulang belulang? Nggak mau ngapain? Jalan-jalan? Kenapa? Jalan-jalan tengkorak, jalan-jalan. Kau jalan-jalan itu mau kayak mana? Kau jalan-jalan matamu nggak ada. Ayo. Bang Zuma, ya udah apalagi tunjukkanlah jalan yang benar Bang Zuma. Biar juga kita paham. Akui dulu bahwa surgamu itu sebenarnya adalah neraka. Kau mau jalan-jalan katamu. Kau mau jalan-jalan pakai apa? Matamu nggak ada di surga, matamu nggak ada, telingamu nggak ada. Siapa bilang bang? 1 Korintus 15:50. Baca bang, baca. Biar tidak ada dalam surga tempat untuk darah dan daging. Yang betul lah bang, jangan abang nambah-nambah lah bang. Dibaca, kau baca lah. Kau baca dari. Abang yang baca lah, biar ku dengerin. Kan tadi sudah ku baca. Surga tidak ada daging dan darah. Di surga Kristen tidak ada darah dan daging. Yang ada cuma apa kalau gitu? Ya tulang. Dan kamu ngapain di surga coba? Memuji, bertepuk tangan, dan menari. Bayangkan saja Kristen berapa miliar Kristen berbaris di surganya Kristen. Tidak ada lagi tulang, semuanya tulang. Di Kristen tulang semuanya. Lalu setelah mereka di Kristen itu cuma ada tulang, mereka bertepuk tulang, bukan bertepuk tangan lagi karena nggak ada daging. Dalam kehidupan kekal bertepuk tulang begini, memuji Tuhan. Ayo, memuji pakai apa? Pakai gigi doang, nggak ada bibir. Coba kau memuji Tuhan tanpa bibir, nggak ada lidah, cuman gigi doang. Mana dagingnya? Aku bilang tadi 1 Korintus 15 nomor 50. Ini gigi. Memuji kau kan? Gimana? Gimana cara memuji ini? Nggak ada lidah, nggak ada bibir, cuma tulang dengan gigi. Gimana dong? Dan itu Anda lakukan dalam kehidupan kekal tak ada henti. Itu bukan surga, itu neraka, itu siksaan. Itu siksaan itu. Tanpa bibir, enggak tanpa lah bang, mata. saya kan ngikut Yesus itu kan bukan saya menganggap dia Tuhan loh bang. Saya akui dia itu utusan. Dia utusan. Bukan masalah Anda ngikut, intinya Anda masuk ke surganya Kristen. Di situ nggak ada daging lagi, yang ada cuma tulang doang dengan rambut. Bayangkanlah, Bang Cuma. Bayangkan Anda cuma tengkorak dengan rambut, nggak ada mata, nggak ada telinga, nggak ada bibir, nggak ada hidung. Memuji, terus tepuk tulang, memuji dan bertepuk tulang sampai di kehidupan selama-lamanya. Itu surga apa neraka sih modelnya itu? Bangga kalian ke surga yang modelnya kayak begitu? Bangga. Kami pengikut Yesus, terus kami akan ke surga, silakan. Tapi apa yang kau lakukan di sana? Memuji bang. Coba kau memuji pakai tulang, nggak ada daging. Ya juga sih bang. Iya makanya, mikir dong. Apanya makanya? Makanya. Udah aku pikirkan. Ngapain ke surga kalau kamu hidup seperti tengkorak? Coba. Itu surga apa neraka?
Nanti kau berbaris di sana menari. Di dalam kitab pun dikatakan begitu. Kau menari. Jangan abang bilang zombie aja lah bang, itu aja. Zombie masih ada daging, masih bagus. Ini Tapi kan lebih tengkorak. parah itu bang. Tengkorak doang dengan rambut. Tengkorak panjang kukunya, ada rambutnya. Berjalan dan memuji Tuhan. Menari-nari lagi. Gimana tariannya itu? Ciki-ciki bum bum, alai bum bum, ciki-ciki bum bum. Gila. Ada orang yang tertarik ke surganya Kristen. Modelnya kayak begitu. Masuk ke Islam bilang. Hah? Aduh. Parah ini, parah. Wah, gimana ceritanya masuk di surga begitu? Aku nggak suka surga begitu, itu nggak masuk akal. Bang. Oh bang Zuma. Ya, Jadi perbedaan surga Islam sama Kristen itu apa bang? Kristen umat Islam itu, umat Islam hidup seperti sekarang. Ada dagingnya, punya perasaan, punya insting, punya akal. Mana dalilnya bang? Mana? Oh, walladzina amanu. Artinya aja bang, aku nggak ngerti. Ayat Al-Quran mengatakan orang-orang yang beriman beserta anak-anaknya, cucu-cucunya Surat mereka apa yang bang? mengikuti. Bang, surat apa? Biar nanti aku lihat juga bang. Al-Quranul Karim surah At-Tur ayat 21, Ar-Ra'd ayat 23. Kami umat Islam ketika sampai di surga dipertemukan kemudian dengan orang-orang yang kami cintai, anak-anak kami, istri kami, cucu kami, orang tua kami, menyatu dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, hidup di istana yang megah. Di kehidupan yang kekal serba berkecukupan, tak ada lagi penderitaan, tak ada sengsara, tak ada benci, tak ada iri, tak ada sakit. Hidup kekal dengan penuh bahagia bersama dengan keluarga-keluarga yang kita cintai. Nah, kalian tidak saling mengenal lagi di surga. Kenapa tidak saling mengenal? Karena sudah jadi tengkorak. Tengkorak hidup kalian itu di surga. Nggak ada lagi ayah, nggak ada lagi ibu. Kalau kami masih jumpa dengan anak-anak yang kami cintai bersama dengan kehidupan berikutnya. Nah, itulah hebatnya tuh. Walladzina amanu. Belum lagi dikatakan dalam Al-Quran, jannatu adn yadkhulunaha. Surga Aden akan dipenuhi oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, bersama dengan anaknya, cucunya, kakeknya, neneknya, anak-anaknya, istrinya, suaminya. Berkumpul mereka dalam kehidupan kekal penuh kebahagiaan. Coba, di surganya umat Islam, di kehidupan yang kekal. Mau makan serba ada, mau minum serba ada. Semua kenikmatan. Mana ada kau bisa minum, tengkorak bisa minum, matamu. Mana tengkorak bisa minum, tengkorak bisa makan. Yang ada nanti ketika kau masuk di surgamu itu, kau tersiksa. Di surga kau itu tersiksa. Tidak ada kebahagiaan sedikit pun, nggak ada. Yang ada hanya penderitaan. Kenapa saya katakan Anda menderita? Cobalah lihat orang yang penyakit gula, yang tidak ada dagingnya sepotong dari jari-jarinya, tapi hidup. Begitu menderitanya, ini kamu semua daging dihilangkan, tapi hidup, memuji dan bertepuk tulang. Bukan tepuk tangan ya, tepuk tulang karena tulang ketemu tulang. Memuji di situ. Haleluya, 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 haleluya. Iya kalau setahun tidak apa-apa. Ini dalam kehidupan kekal tak ada hentinya. Aku disuruh masuk surga seperti itu. Tapi dijamin, maupun saya dijamin, dosamu diampuni. Walaupun dosaku diampuni, untuk apa kau ampuni dosaku? Kau ampuni dosaku memang, tapi kau masukkan aku dalam surga yang kayak begitu. Matamu. Begitu kasih aku datang ke bumi menebus dosa-dosamu, kau nggak mau surga? Nggak mau, ambillah kau surgamu tuh. Surga apa itu? Aku nggak mau surga seperti itu. Aku mau surga yang bahagia, kumpul dengan orang-orang yang aku cintai, ya, bersosialisasi, saling mengunjungi satu sama yang lain,
Seperti di bumi, cuman di sana tidak ada penderitaan, gak ada sakit. Gitu. Lah kalau di surga masih ada penderitaan, ngapain ke sana? Nah, bagaimana Anda tidak menderita coba? Kalau begitu keadaannya, cuman ada tulang dan rambut dan kuku serta gigi. Apa mau makan? Bang Zuma. Oh, Bang Zuma. Apa Subaidah? Kau suruh buka kamera gitu. Berarti abang itu menganggap agama abang itu benar ya, Bang? Aku dengan Islamku tidak akan mungkin aku beragama Islam kau tidak masuk akal. Begini Bang, begini. Tunggu dulu Bang. Tunjukkan sama aku Bang, bahwasanya agama abang itu agama yang benar. Coba kasih buktinya. Ini aja dari tadi udah bener ini. Surga itu tempat pembalasan. Betul. Manusia itu bukti kebenaran. Dengarkan begini. Ketika kita di bumi, yang taat adalah tubuh kita ini. Yang tidak mencuri, yang menahan diri untuk tidak berzina adalah tubuh ini. Yang tunduk bersujud beribadah kepada Tuhan langit dan bumi adalah tubuh ini. Surga tempat pembalasan ketaatan manusia ketika di bumi. Maka ketika ada kehidupan berikutnya, yang dibalas siapa? Ya tubuh ini. Tubuh yang menahan diri untuk tidak berzina. Tubuh yang menahan diri untuk tidak makan yang haram. Tubuh inilah yang kemudian kelak akan menjadi penerima dari apa yang telah diperjuangkan ketika hidup di bumi. Nah, di Kristen tidak. Yang ibadah tubuhnya, yang masuk ke surga cuma tengkoraknya doang. Agama apa itu? Anda tidak bersinah karena pengaruh jasad Anda, tubuh Anda. Menahan diri untuk tidak bermaksiat. Begitu ke surga, tubuh yang menahan diri untuk tidak maksiat ini cuma menjadi tanah doang. Terus yang masuk surga tengkorak. Apa ini? Bukankah dikatakan di dalam kitab saudara, Tuhan akan membalas setiap manusia sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Manusia ini daging. Makanya di Islam itu daging ini nggak boleh makan sesuatu yang diharamkan, karena daging ini akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Beda dengan agama Anda. Kenapa semua makanan dimakan di Kristen? Karena Kristen mengatakan tubuh ini tidak akan ke surga. Matamu, tubuh ini akan bangkit. Baca Yohanes 5 nomor 29 kata Yesus. Tubuh kita ini yang sekarang di bumi ini yang kita pakai ini, yang lagi ngomong ini, itulah nanti yang akan dibangkitkan pada saat hari kebangkitan. Tuhan akan menyusun kembali daging-daging kita, tulang-tulang kita. Lalu ditiupkan kembali roh kita, dimasukkan kembali. Lalu kita akan keluar dari kubur. Apa yang kita lakukan di bumi, itulah yang akan dirasakan oleh tubuh kita nanti di sana. Kalau kita tubuh ini berbuat baik di bumi, maka di sana tubuh kita akan berada pada tempat yang baik. Apa itu? Surga. Tapi kalau di bumi kerjanya makan makanan yang diharamkan, babi dimakan, togel semuanya dimakan, ya, tiang listrik ditelan, aspal dikunyah, jembatan mana mungkin tol. ditelan tiang listrik ada. Maksudnya korupsi. Uang pembangunan jalan dipotong, dimakan. Bang Zuma pun nggak mungkin sanggup makan tiang listrik. Mengertilah itu bahasa. Gitu. Maka tubuh kita ini akan disiksa di sana. Makanya di Islam itu, Bung, tubuh harus bersih. Jangan masuk hal-hal yang haram, nggak boleh. Kenapa? Karena tubuh ini yang akan bertanggungjawabkan nanti di sana. Pada saat hari penghakiman, tubuhmu dimintai pertanggungjawaban. Ya Bang Zuma. Ada satu mau aku pertanyakan sama Bang Zuma, tapi agak lari dari konsep yang di atas ini. Bisa nggak? Nanti itu? bilang oh beda, nanti abang bilang kan nggak enak pula aku. Apa itu? Gini loh Bang. Ya. Di agama Islam itu kan ngapain ke Mekahnya menyembah batu sih Bang? Katanya menghapus dosa. Ini. Bang, bentar dulu Bang. Kan orang Muslim itu kan, atau Islam lah, kan ke Arab sana ya kan, Ya. nyembah batu. Katanya Matamu. penghapus dosa. Itu fitnah kau, itu fitnah. Itu kau fitnah. Itu jelas kok. Apa Cium-cium buktinya? batu. Apa? Cium-cium batu. Jadi kalau kau cium HP itu kau menyembah HP?
Ya maksudnya gini loh bang, katanya penghapus dosa. Abang jawablah dulu bang, biar aku itu juga ya biar tahu kan baik. kalau agama abang itu kan benar gitu loh bang. Baik. Jadi gini, tidak Jawab yang ada betul di ya bang. tidak ada di Islam itu Jangan menyembah ngarang-ngarang batu. bang. Tidak ada di Islam itu nyembah batu, nggak ada. Jangankan batu, Yesus pun kami nggak sembah. Jangankan batu, Nabi Muhammad aja kami nggak sembah. Apalagi batu. Batu itu arah ibadah. Hajar Aswad itu yang ada di Ka'bah itu arah ibadah. Dimanapun kami berada di bumi ini, kami beribadah menghadap ke sana. Itu arah ibadah. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu, umat terdahulu memiliki arah ibadah. Mereka beribadah menghadap bait suci. Bukan berarti bait suci itu adalah Tuhan. Tidak. Anda salah itu. Umat Islam kenapa melakukan itu, pergi ke Arab sana? Kami berziarah sebagaimana perintah yang diperintahkan kepada kami untuk berziarah. Lalu apa fungsinya Hajar Aswad? Hajar Aswadnya tidak menghapus dosa, enggak. Tapi melakukan perintah, itulah yang menghapus dosa. Bukan batunya yang menghapus dosa. Contoh, batu. Ketika Anda mengangkat batu ini, maka hukuman Anda akan dihapuskan. Angkatlah batu itu, hukuman Anda dihapus. Begitu batu itu selesai diangkat, Enggak bang, gini loh bang. hukuman dihapuskan. Bukan batunya yang menghapuskan, tetapi yang memerintahkan itulah yang menghapus. Gitu. Kenapa orang Indonesia ke sana bang? Kan itu kan khusus untuk orang Arab. Kenapa nggak ada batu Kata Indonesia? siapa? Kan di Indonesia kan mana batunya? Kenapa harus ke Arab? Kan Kata itu kan siapa? khusus untuk orang Arab loh bang. Kata siapa? Ngapain orang Indonesia ikut-ikut ke sana? Kata siapa? Kata siapa Kata itu? aku lah, bang. Nah, itu katamu. Kami umat Islam itu diperintahkan berziarah ke sana, ke tempat kelahiran Nabi kami. Diperintahkan kami berhaji, itu rukun. Diperintahkan kami kemudian untuk ke sana, itu rukun. Rukun dalam Islam, rukun iman, rukun Islam itu cakupannya adalah berhaji, berziarah ke sana. Bukan berarti itu hanya untuk orang Arab. Berbeda dengan di agama saudara, memang nggak ada. Tapi orang Yahudi punya kiblat. Orang Islam punya kiblat, orang Nasrani punya kiblat. Ya Kristen aja yang nggak punya kiblat. Ya punya Ayo. kiblat tapi punya Tuhan bang. Ya memang, bahkan punya surga kan, dan surganya tempatnya tengkorak berkumpul. Enggak juga lah. Loh kok Anda juga itu diulang lagi nggak juga? Gimana sih? Anda menuduh Yang penting Islam, Kristen itu punya Anda Tuhan. menuduh gitu loh. Islam tanpa dalil. Anda pungkiri di agama Anda ada dalil. Kan lucu. Ada dalilnya, Anda tolak. Di Islam tak ada dalil, Anda tuduhkan. Ayo. Gimana dong? Coba baca deh, baca. 1 Korintus 15:50. Orang Kristen di surganya tidak ada daging dan darah. Gitu. Fakta. Anda menghina Islam misalnya tanpa ilmu ya, Anda menghina, merendahkan Islam tanpa ilmu, kan Anda nggak ngerti. Tapi Anda bangga, dan Anda bangga dengan kekristenan Anda karena Anda masuk surga. Tapi setelah masuk surga ngapain? Ya hidup seperti tengkorak hidup. Bang, bang cuma. Aku tidak menghina, cuma aku tadi menanya loh. Enggak, saya mengatakan Anda memandang itu sesuatu tidak benar. Tapi jangan lihat itunya dong. Kan kami tidak menyembah batu. Tuhan kami itu Rabbus samawati wal ard. Pencipta langit dan bumi yang memerintahkan kami melakukan itu. Supaya kami dilihat sebagai makhluk yang taat. Hamba yang taat. Maka kami melakukan hal tersebut. Sama seperti Nabi Abraham. Disuruh potong anaknya, dipotong. Karena dia taat kepada Tuhannya, dipotong. Kalau Nabi Abraham disuruh potong lehernya sendiri, Abraham pun potong. Itu orang beriman tuh. Karena disuruh oleh Tuhannya maka dilakukan. Nah Anda disuruh kemudian melakukan satu perintah. Anda tidak lakukan.
Malah Anda melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Contoh ibadah minggu. Ada perintahnya? Kan tidak ada. Anda lakukan. Makan babi ada perintahnya? Kan nggak ada. Anda lakukan. Menyembah Yesus ada perintahnya? Nggak ada. Tapi Anda lakukan. Nah, Siapa yang menyembah Yesus? Saya nggak menyembah Yesus loh bang. Lalu Anda menyembah siapa? Ya saya menyembah Bapa di surga lah. Nah, kalau Anda menyembah Bapa di surga, berarti tempatnya di mana? Tempat ibadahnya di mana? Di gereja Ya, atau di sini? surga. Tempat ibadahnya di sinagoge atau gereja? Tempat Bapa di surga lah bang. Tempat Anda beribadah, apakah di sinagoge, mikdas, rumah ibadahnya Yahudi atau di gereja? Di gereja. Nggak salah tempat. Tempat menyembah Bapa Elohim itu di sinagoge, bukan di gereja. Gereja itu tempat berkumpulnya manusia tame, manusia najis, pemakan makanan yang diharamkan Tuhannya Yahudi. Orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang najis, orang-orang yang tidak pernah mandi junub seumur hidupnya, itu di gereja. Gak pernah mandi tahir, tidak mengenal, bahkan orang Kristen tidak kenal mandi tahir. Begitu. Jadi kalau Anda ingin menyembah Tuhannya Yahudi, ya di tempat ibadahnya Yahudi dong. Masa tempat ibadahnya orang Kristen penyembah agnostos theos, penyembah dewa yang tidak dikenal, kata Paulus di dalam KPR 17 nomor 23. Kristen menyembah dewanya Roma Yunani dalam nama Yesus. Tapi kalau mau menyembah Tuhannya Yahudi, ya di sinagoge, menjadi praktisi Yudaism atau menjadi Islam, menyembah kepada Tuhannya ilah Bani Israel, sembahan Bani Israel. Begitu Bung. Jadi gimana? Udah siap ke surga dengan surga tengkorak? Udah siap? Bang Zuma. Apa? Apa? Saya di sini kan untuk mencari pencerahan loh bang. Iya tahu. Terus? Kan semalam itu kan aku udah naik ke sini loh. Aku nggak tahu, mukamu nggak kelihatan soalnya. Kalau mau belajar itu, apa boleh buat lah bang? kalau mau belajar itu, lapangkan dada, pikiran itu betul-betul fokus, hati diniatkan. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, berilah petunjuk padaku, kebenaran itu seperti apa. Aku ingin belajar tentang Islam, belajar tentang Hindu, Buddha, dan seterusnya. Tunjukkanlah jalan lurus itu. Begitu. Anda masih... Kalau abang tanya sama aku siapa yang kau sembah, ya aku bilang Tuhan bang. Gak mungkin kau menyembah Tuhan. Tempat menyembah Tuhannya Yahudi itu di sinagoge. Apa sih orang ini? Di bait suci, Baitullah, tempat ibadah menyembah kepada pencipta langit dan bumi itu Baitullah atau Bait El. Bahasa Ibrani itu Bait El, Bait Elohim. Kalau di Islam Baitullah. Begitu. Buka kameranya, biar ilmunya masuk. Lampunya padam loh bang. Tunggulah, bentar lagi mau hidup lampu kok. Kamu di mana? Ya, Wilayahmu nggak ada, nggak ada. Wilayahmu nggak ada di peta. Masa zaman sekarang mati lampu? Iya, lagi padam lampu di sini bang. Bentar lagi mungkin tuh hidup. Kamu di mana rupanya? Di rumah. Aku di Medan lah bang. Medan masih mati lampu. Kau Tapi fitnah lagi. semua. Pemerintah kau fitnah lagi tuh. Nggak semua lah bang. Bang. Ya. Tunjukkan sama aku dalil bang, kalau agama Islam itu yang sebenarnya bang. Coba dulu abang kasih dulu penjelasan untukku. Inna dina indallahi Islam. Itu sesungguhnya agama yang paling mulia, yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tidak ada agama selain Islam. Yesus Islam, Musa Islam, semua para nabi itu Islam. Tidak ada nabi Kristen. Inna dina indallahil Islam.
Famakhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Jadi ketika diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh pencipta langit dan bumi itu hanyalah Islam. Islam itu artinya ketundukan, tunduk kepada perintah langit dan bumi, perintah pencipta langit dan bumi. Islam itu artinya damai sejahtera. Yesus juru selamat, Islam artinya selamat. Berarti Yesus itu adalah juru Islam, bukan juru Kristen. Begitu. Nah itu wali kota ngechat di bawah tuh, Medan gak mati lampu katanya. Iya, memang aku bukan di Medan kok. Tadi katanya Medan. Sekarang gak di Medan lagi. Yang penting di Indonesia lah bang. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kunaikan yang lain nih. Ya udah sih bang, nggak apa-apa kalau abang naikkan. Aku cuma bertanya aja tadi, ya sekedar itulah bang. Belajar itu yang serius. Ya memang serius, aku kan tanya Bang Zuma bagaimana supaya aku tuh meyakinkan agama abang itu benar. Nah, aku sekarang tahu bang. Sekarang saya tanya, menurutmu Tuhan itu 1, 2 atau 3? Satu. Menurutmu Tuhan itu tempat tergantung segala sesuatunya? Iya benar. Oke. Menurutmu Tuhan itu tidak bersilsilah, tidak beranak, tidak diperanakkan? Gini loh bang, Nah, aku sering dengar sama temanku kan bang. Dia mengatakan yang artinya aja nih ya, bahasa Indonesianya aja ya bang. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia sering ngomong sama aku begitu loh. menurutmu Tapi aku itu nggak tahu surah apa, nggak tahu, aku nggak ngerti. Apa aku Menurutmu- nggak tahu, menurut- entah benar entah enggak, ya kan aku nggak tahu bang. Tuhan itu bisa beranak menurutmu? Dia nggak mungkin lah bang. Nah, Tuhan itu setara dengan makhluk nggak? Gimana? Tuhan itu setara dengan makhluk tidak? Tidaklah. Ya, itu kamu sudah beriman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Anda sudah imannya Islam itu. Al-Quran surah Al-Ikhlas. Apakah Anda percaya Tuhan itu satu? Percaya. Apakah Anda percaya Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu urusan? Percaya. Apakah Anda percaya pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Percaya. Apakah Anda percaya Tuhan itu tidak ada yang setara dengannya? Dia satu-satunya yang maha tinggi, tidak ada yang setara dengannya. Percaya, percaya. Ya Islam ente ini. Itulah Islam, masuk logika sehat manusia. Berbeda dengan agama Anda, bertabrakan dengan logika. Yesus siapa? Tuhan sepenuhnya, Tuhan sepenuhnya manusia. Apa itu? Apakah Gini Tuhan loh, Bang. tempat Bang. bergantung segala sesuatu? Iya. Bang, kayak Tapi yang menurut Yesus sepengetahuan pernah aku ya, digantung. Bang. Kan udah aku bilang dari tadi kan bang, Ya. Bapa itu adalah Tuhan. Yesus tidak pernah aku katakan sama abang dia Tuhan. Di Yohanes 17 ayat 3 kan udah jelas di situ dia tidak mengaku Tuhan loh bang. Iya. Itu Anda menjadi seorang Kristen. Kalau Anda mengikuti dalil-dalil, Anda menjadi benar. Tapi sepotong. Sepotong doang benernya. Ketika Anda memiliki konsep percaya kepada ajaran Yesus, bukan yang lain, termasuk Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Anda nggak percaya. Yang Anda percaya hanya Yesus. Berarti Anda harus mengaplikasikan dalam hidup Anda Yohanes 17 nomor 8. Supaya Anda bisa menjadi murid Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bila mana engkau percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan, Anda murid Yesus. Nah, sebagai murid Yesus, kemana Anda harus ibadah? Ke masjid, bukan ke gereja. Di gereja itu tempat menghambakan diri kepada Yesus. Hamba-hamba Yesusnya itu yang ada di gereja. Sementara Anda pengikutnya Yesus, Anda nggak cocok di gereja.
Murid mana yang hidup sama Yesus itu ke gereja? Murid mana yang hidup sama Yesus satu tempat ibadah dengan orang-orang pemakan babi? Murid mana yang sehidup sama Yesus ibadahnya hari Minggu? Murid mana yang kemudian berkumpul satu tempat ibadah dengan orang-orang yang tidak bersunat? Enggak ada. Jadi ketika Anda ingin mengatakan Yesus itu adalah Rasul, utusan Tuhan, ya Anda harus menarik diri dari kelompok orang-orang yang menuhankan Yesus. Begitu. Di mana tempatnya orang mendudukkan Yesus sebagai Rasulullah, Rasul utusan Allah? Ya di masjid. Maka berkumpullah dengan orang-orang di masjid, maka lisan Anda akan bersih dari menghujat, menista, merendahkan Yesus. Karena masjid itu tempat memuliakan Yesus. Yesus dimuliakan manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia suci. Dia lahir dari perawan yang tak terjamah oleh apapun itu. Itu di Islam. Dia tidak disalib, dia tidak ditampar, dia tidak dibunuh, dia tidak ditonjok, dia tidak ditombak, dia nggak digantung, dia nggak dibunuh, dia nggak dikutuk. Itu di Islam. Jadi kalau ingin melihat orang yang cinta kepada Yesus, Islam. Tapi kalau Anda ingin melihat orang munafik, ya tengoklah di agama Anda sekarang, bro. Cinta Yesus, tapi marah kalau Yesus tidak ditampar. Cinta Yesus, tapi marah kalau Yesus itu tidak ditombak. Cinta Yesus, tapi marah kalau Yesus itu tidak ditonjok. Cinta Yesus, tapi marah kalau Yesus tidak disalib. Cinta apa itu? Cinta apa itu namanya? Islam dengan Kristen ketemu. Yesus di tengah. Tentara Roma dan Yahudi di depan. Ketika tentara Roma dan orang-orang Yahudi ingin menangkap Yesus dan membunuh Yesus, apa reaksi umat Islam? Melindungi Yesus. Menumpahkan darahnya untuk membela Yesus. Karena umat Islam paham beliau adalah Nabi yang mulia, yang harus dilindungi, dijaga, dihormati. Maka umat Islam akan segera mengelilingi Yesus agar tentara Romawi dan orang-orang Yahudi yang membencinya itu tidak mencederai sedikit pun terhadap Yesus. Itu umat Islam. Andai sejaman Yesus. Tapi orang Kristen ngapain? Orang Kristen tepuk dada. Kata orang Kristen nih, hei tentara-tentara Romawi, hei kau orang Yahudi, duduk, mundur, istirahat. Bahkan orang Kristen mengatakan, hei setan, ngapain kau rasuki Yudas? Udah nggak usah, biarkan kami yang segera mengeksekusi mati Yesus. Loh, tentara Romawi heran, orang Yahudi juga heran. Kenapa kalian yang mau kali dia Yesus mati? Ya, supaya dosa-dosa kami ditanggung toh. Ayo. Bedanya setan dengan Kristen apa? Setan mau Yesus mati, Kristen mau Yesus mati. Hah? Nggak ada bedanya bukan? Andai Kristen sesaman dengan Yesus, bukan iblis yang merasuki Yudas. Nggak perlu iblis turun tangan. Andai saja Kristen hidup di zaman Yesus. Hah? Kristenlah yang akan mengeksekusi mati Yesus. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus, dosa-dosa Kristen dihapuskan. Berlomba orang Kristen itu membunuh Yesus, berlomba. Berlomba. Oh, benar-benar kalian isap darahnya Yesus. Dagingnya kalian makan. Benar-benar kalian makan dagingnya, kalian isap darahnya. Andai sesaman, untung nggak sesaman. Untung nggak sesaman. Sedangkan Islam, ya Bang Suma lah misalnya, ya toh. Begitu ada yang mencoba untuk menyakiti Yesus, langkai dulu mayatmu. Gak boleh ada yang menyentuh Yesus sedikit pun. Kalau saya ada Bang Suma pada zaman itu, saya tangan kanannya Yesus, nggak ada yang bisa sentuh dia. Orang mulia, orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Kalian malah mau bunuh, tahu. Kenapa? Tapi di Kristen tanpa pembunuhan Yesus, Kristen merana. Padahal ujung-ujungnya apa? Dosa-dosanya diampuni. Terus apa akibatnya? Ke surga. Mau ngapain? Ya hidup tengkorak di sana. Ujung-ujungnya tengkorak juganya. Itu malah asah.
Cobalah renungkan, cobalah pikirkan tuh. Ke surga pakai baju pengantin, dihias dia pas mati. Sampai di sana ternyata tengkorak pakai baju jas. Kampret, ajaran penipu. Kenapa bisa begitu Bible Anda? Karena Al-Quran saya mengatakan ini memang begitu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar kepada Nabi Isa alaihi salam. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Tetapi Allah membalas tipu daya mereka, sebab Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Begitu juga yang diterangkan Petrus di dalam KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk orang-orang jahat. Dibuat Tuhan jadi makar. Tuhan membalas makar itu. Mereka membunuh Yesus karenanya, padahal yang diserupakan yang dibunuhnya. Lalu Allah membalas makar mereka. Apa makar yang Tuhan balaskan kepada mereka? Mereka disuruh menuhankan apa yang mereka bunuh. Sampai mereka panik, bukan apa yang harus kami lakukan ini Petrus. Berilah dirimu dibaptis dan bertobatlah dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Tuhan membalas mereka. Nah, datang kalian mau ikut-ikutan ke sana, padahal yang menyalib Yesus adalah orang jahat. Yang mengajarkan salib adalah keselamatan adalah orang-orang jahat juga. Sekarang kalian terjerat di situ mau ikut-ikutan. Nauzubillah. Saya kalau sudah tahu begini keadaannya, ngapain coba? Masuk surga pun percuma karena jadi tengkorak doang di sana. Oke lah bang. Aku nggak bisa berkata-kata lagi bang. Soalnya Ya, juga teman-teman kawan-kawan dari bawah ya. Mereka pikir aku cari koin, padahal aku kan untuk cari apa aja sebenarnya bang. Gak usah dipikirkan itu. Untuk mencari jalan yang benar gitu bang. Iya, Tapi nggak saya apa-apa lah, tahu. kita gantian aja lah. Siapa tahu juga ada kawan yang mau naik. Baik, baik paman baik. Oke, saudaraku yang baik hati, terima kasih. kita naikkan yang lain. Ya. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Pakai ilmu, pakai data. Jangan emosi dan jangan bikin kesal. Semangat malam. Halo Bang Budi. Bang Budi. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, kita berdiskusi dengan tema kita ini. Tema yang sangat menarik. Buat apa kalian ke surga? Tujuannya apa ke sana? Mau ngapain? Pak Leo sombong kali Pak Leo. Diminta dia untuk naik ke sini, ditolaknya. Kenapa ditolak Pak? Bukannya Anda seorang pendeta? Makasih sahabat Sisi dan sahabat yang lain. Barakallah fiik.
Diskusi, ayo semuanya. Kalau perlu semua segereja naik semua. Tema ini sangat menarik untuk kita perbincangkan. Saudara Muslim, dibatalkan dulu permintaannya di Jamiki dulu kita. Besok pi. Jojon. Halo, semangat pagi. Halo, selamat malam Bang Zuma. Malam juga abang. Dari Katolik Protestan. Dari Katolik Bang Zuma. Silakan izin buka kamera bang. Oh, siap. Malam Bang Zuma. Iya bang. Salam. Ya, salam hormat, salam dari Papua. Siap. Salam hormat kembali dari Makassar abang. Ini ada tema terkait buat apa ke surga. Oke, Silakan. temanya buat apa ke surga ya Bang Zuma? Siap. Ya, di Katolik, kalau kita di Katolik ya Bang Zuma ya. Iya. Di sini ada Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 berbunyi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti Yesus ini ke surga menyediakan tempat bagi umatnya. Artinya kita ke sana berarti sudah ada tempatnya. Di sana kumpul bersama pendahulu kita, keluarga kita yang sudah lama meninggal. Karena di sana kan tempat hidup kekal abadi selamanya. Begitu ya Bang Sumoy? Iya betul. Ya. Ya. Terus bang. Saya mau tanya nih Bang Zuma, kalau menurut ajaran Islam gimana ya Bang Zuma? Kalau di Islam itu ke surga, dalilnya jelas. Orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanannya dalam dinul Islam akan aku pertemukan kelak di surga. Kami tidak sedikit pun, kata Allah, mengurangi kebaikan amal yang mereka telah lakukan ketika hidup di dunia, dan setiap orang terikat dengan apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Jadi di Islam tujuan ke surga adalah untuk hidup kekal, bahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai, istri, anak, dan seterusnya. Untuk berbahagia bang, di sana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi sengsara, nggak ada penyakit, tidak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada cemburu. Yang ada hanya kebahagiaan semata bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Betapa bahagianya itu, betapa indahnya. Nah, tadi ketika abang saya ini mengambil data bagaimana di dalam Yohanes 14 Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat, banyak rumah, maka aku ke sana untuk menyediakannya untukmu. Tapi buat apa ke sana bang? Kalau di sana kita tidak hidup lagi dengan daging dan darah, tapi hidup jadi tengkorak berarti. Sesuai dengan 1 Korintus 15:50. Buat apa ada tempat kalau misalnya cuma tengkorak doang? Kalau menurutku sih itu bukan surga. Kita manusia nih. Manusia itu selayaknya sekarang nih. Punya mata, punya hidung, punya telinga, punya tangan, punya kaki, punya pemikiran, punya rasa, punya cinta. Ketika hidup di kekekalan, ya selayaknya kita hidup sesuai dengan apa yang ada pada diri kita sekarang ini. Karena bertaburan juga dalil di dalam Bible yang mengatakan bahwa seluruh manusia akan dibalas sesuai dengan perjalanan hidupnya, perbuatannya ketika di bumi.
ada kurang lebih 27 data di Bible yang mengatakan kita semua akan dibalas di dunia, di kehidupan berikutnya sesuai dengan perbuatan masing-masing. Berarti yang menerima balasan itu nanti adalah kita yang berbuat ini. Bukan tubuh lain. Kenapa dikatakan tubuh kemuliaan? Dikatakan tubuh kemuliaan karena dia dibangkitkan untuk mendapatkan kemudian kebahagiaan. Tubuhnya mulia. Sebab dosa-dosanya diampuni. Sebab tubuhnya sudah suci. Tak ada lagi dosa baginya karena Tuhan telah mengampuninya. Maka kemudian tubuhnya dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Jasad seperti ini mulia dikarenakan tidak ada lagi dosa pada dirinya. Itu maksudnya, bukan tubuh lain. Ada 27 data minimal di dalam Bible itu sendiri yang menerangkan bahwa Tuhan akan datang membalas manusia sesuai dengan perbuatan masing-masing. Kalau yang dibalas adalah manusia, berarti yang bangkit manusia dong, lengkap jasad dan rohnya. Nah, tapi sayangnya di Kristen 1 Korintus 15:50 itu manusia bangkit nanti untuk di surga. Itu tidak ada daging, yang ada cuman roh, berarti tulang, rambut, kuku, dan gigi doang yang ada di sana. Kayak mana itu? Sangar kali, Bang. Oke, Bang Zuma, minta maaf, Oke. pertanyaan saya hanya itu saja. Oke, saudara, thank you. Ya. Sama-sama. Hormat, Makasih, salam Bang. dari Papua. Ya. Ya, salam dari Makassar. Teman-teman yang lain lagi. Baik, abangku baik. Bang John. Sehat selalu, Bang. Malam. Saya izin turunkan, Bang, ya. Ya, siap. Oke, makasih, Bang. Thank you. Ke surga. Tapi begitu keadaannya. Aduh, aku sih no. Mending aku di bumi aja deh, daripada ke surganya Kristen. Percuma jadi pengikut Yesus, katanya dibalas dengan surga, tapi surganya kayak gitu modelnya, lama, nggak mau laku. Mending di dunia, tapi surganya umat Islam, wah keren kali. Itulah makanya kenapa pendeta Lamsenio Baho bilang gini sama aku, Bang Suma, aku tuh mau dosa-dosaku dihapuskan, makanya aku jadi Kristen. Karena aku ingin dosaku ditebus oleh Yesus, makanya aku masih bertahan di Advent, kata dia. Tetapi aku mau ketika aku nanti bangkit di kehidupan berikutnya, aku masuk di surganya Islam. Aku tanya, kenapa abang mau masuk di surganya Islam? Surganya Islam itu indah. Tubuh masih ada, makan minum masih ada, berumah tangga masih ada, setiap sesuatu yang diinginkan ada. Jadi ya aku lebih baik masuk surganya Islam, tapi di bumi biarkan saya Kristen. Matamu pingin enak tapi nggak mau kerja, gimana dong? Semangat malam. Halo. Katolik Protestan, abang. Koko. Halo. Koko. Koko. Koko royok. Semangat malam. Halo. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik Protestan. Izin turun balik Bang, aku Muslim. Sabar ya teman-teman ya. Sabar ya. Saudara-saudaraku Muslim. Kita masih mau nyimak dari teman-teman kita Kristen. Halo. Ya, bisa bicara dia. Coba ulang lagi. Assalamualaikum. Bisa ngomong.
Berapa tahun latihan? Saya muslim bang, saya muslim, sorry. Bisa ngomong. Bisa ngomong. Asyhadu. Bisa ngomong. Alhamdulillah. Serius ini? Ya, saya sudah muslim bang. Oh, Masya Allah. Siapa yang latih? Ustadz saya. Iya, syukur. Alhamdulillah. Kita naikkan non muslim ya. Ya bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, mantap kali. Ustadznya bisa juga Ustadz ini. Oh, berbakat kali. Bisa dibuatnya ngomong. Halo, semangat malam. Ini muslim yang kebanyakan minta, teman-teman. Bisakah yang non muslim aja dulu ya naik? Imran pasti muslim kan? Siti Namira muslim. Aku pastikan itu muslim. Sarifudin. Semangat siang. Yus, bukan selamat siang, malam bang. Semangat siang. Apa? Semangat siang. Oh iya. Udah buka kamera. Katolik Protestan. Itu buka dulu tuh maskermu bang. Buka kameranya. Apa? Buka kamera itu aku udah kirim, silakan. Oke. Apa abang nih nggak buka maskernya gimana sih? Nggak perlu. Tuh masuk ke tema bang. Buat apa Gimana? ke surga? Apa mulutnya ada gimana atau gimana gitu? Intinya Anda lebih Mulutnya. ganteng dari saya. Udah. Ini temanya Ti. Buat apa ke surga? Hah? Itu temanya tuh. Buat apa ke surga? Loh, aku yang bertanya sama Anda. Anda itu kok tutup mulutnya gimana sih? Nggak pernah lepas itu mulutnya gimana? Anda lebih Apa ganteng. ada yang Iya. soek atau apa itu mulutnya itu? Iya. Udah aku bilang iya. Anda lebih ganteng. Iya, tak tanya sama Anda. Sama Anda Iya. tak tanya tuh. Apa Anda tuh nggak pernah lepas dari maskernya itu kayak gimana sih? Iya. Karena saya buruk rupa. Udah. Kalau saya ganteng kayak abang nih, saya tidak pakai masker. Bukan ganteng dari awalnya bang. Aku tanya sama abang, apa Anda itu nggak pernah buka maskernya itu apa ada sobek atau apa atau gimana sih gimana? Iya, gigi panjang Anda 12 cm. Oke, udah masuk ke tema kita. Tuhan, Buat apa ke surga? oh iyalah. Hah? Buat apa ke surga di Kristen ini? Itu pertanyaan saya itu loh. Begini, pertanyaan saya begini, bang. Iya. Abang ini kok selalu tutup itu, kok nggak pernah kelihatan mukanya itu kayak gimana sih? Itu pertanyaan. Bang, saya punya persiapan. Saya punya 5 kontainer ini masker. Saya tiap live itu minimal 3 kali. 3 kali saya ganti masker. Yesus yang kau sembah berapa kali dia ganti sempak sudah 2000 tahun? Itu nggak handle sama sekali bang. Itu nggak ada handle-nya. Enggak. Itu begini. Enggak ada sendal.
Saya tanya, Ini. Tuhanmu sudah 2000 Iya. tahun tidak pernah ganti sempak. Kenapa? Apa yang disembunyikan di dalam sempaknya ada apa? Kutanya dulu. Tuhanmu kenapa pakai Itu. sempak? Itu dalam maskermu. Dalam Kenapa maskermu Tuhanmu apa sih? pakai sempak? Kutanya dulu. Apa yang disembunyikan di situ? Kenapa harus dibungkus bagian selangkangannya? Ada apa di bawah, di balik sempaknya? Itu Anda kok. Anda yang disembunyikan apa yang Saya udah jawab disembunyikan tadi. dalam- Saya sudah jawab tadi. Sekarang giliran saya bertanya, kenapa Anda heran terkait itu sedangkan Anda punya Tuhan pakai sempak? Apa yang disembunyikan di balik sempaknya? Loh, makanya itu aku pertanyakan, Bang. Tuhan itu nggak pernah disembunyikan dalam cerita. Iya, di bawah sempaknya itu ada apa? Itu loh pertanyaan saya serius. Iya, saya juga serius loh. Saya udah Iya, bilang, Bang. aku punya gigi panjang, bibirku tebal, Iya. bolong-bolong. Makanya aku pakai masker biar orang nggak pada lari, nggak takut. Nah sekarang giliran Anda Bang. menjawab, Tuhan Anda pakai sempak Makanya itu apa yang disembunyikan di balik sempaknya? Jawab. Lu kan Anda yang sembunyikan, Bang. Anda kan Ya yang udah, Anda sembunyikan dibawa. dalam semak-semak nih. Itu. Anda dibawa. Bem. Ribut sama masker. Tuhan pakai cawan, tidak heran. Tuhan kok pakai celana dalam? Kenapa bisa Tuhan pakai celana dalam? Apa yang disembunyikan di balik celana dalamnya? Anda pikir itulah. Ngapain masker yang Anda pikirkan? Anda duduk merenung, lihatin itu patung. Apa kira-kira yang ditutupi? Hah? Apa yang ditutupi? Kenapa enggak ini aja langsung? Dibuka aja bagian situ. Ada apa? Halo, semangat malam. Hello. Enggak ada yang berkualitas malam ini, teman-teman. Semua kelas jemaat semua ini. Assalamualaikum, selang abang. Pinrik lali si Leo bang, pinrik Leo. Di gaga. Mila aja Dendre poli indi na milo. Makasih bang, turun bang. Ya, Siap, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di kesini melo si Rio, mapedi na seleke na. Mapedi ka bang suma, jangan melo moli ka kasi menderita ma mutarus si pada biasa ye. Oh iya pale bosku. Halo saudaraku, apa kabar Sinaga? Halo Juma, sebentar Juma. Buka kameranya, abang. Sebentar. Iya, silakan bang. Kita chat ya. Iya bang. Juma. Iya bang. Buka kameranya dong. Buka kameranya bang. Halo. Halo. Buka kamera. Loh, kok masturbasi orang ini? Hei. 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 Eh. Kenapa? Gak jelas orang ini. Halo. Buka kameranya dong. Buka kamera. Halo. Halo. Buka kameranya. Halo.
Kagak sih, itu malah asa kapang. Ikut dong. Kenapa kita teh? Kenapa masturbasi kok geli sendiri? Assalamualaikum. Waalaikum. Saya turun seribat tak. Lanjut. Iya. Ini temak kelar ini tepuk nguruk. Enggak kebagian perpuluhan kayaknya abang ini. Iya. Hah? Enggak dapat perpuluhan. Hah? Halo saudara. Saudara busuk. Semangat malam. Halo. Kenapa lah ya batu-batu? Datang-datang teriak-teriak panggil namaku. Suma. Menderita abang ini kubuat nanti kalau buka kamera. Semangat malam. Selamat malam. Buka kameranya. Oke. Makasih. Halo juga. Ya, apa hari ini? Buat apa? Hari ini? Buat apa Anda ke surga? Tujuannya apa? Menikmati. Apa? Menikmati. Apa itu? Menjadi raja selama-lamanya. Apa? Jadi raja tengkorak? Kalau kamu baca Wahyu 22, semua orang Kristen akan menjadi raja selama-lamanya. Wahyu 22. Semua orang Kristen jadi raja, lalu prajuritnya, rakyatnya siapa? Baca 22 ayat 5. Iya, Dan rakyatnya malam siapa? tidak ada lagi. Hah? Rakyatnya siapa kalau semua jadi raja? Menjadi raja berarti seperti raja lah kita hidup. Bagaimana mau jadi raja kok Kita tidak mau ada pergi prajurit? mana, kita mau jumpa siapa, Apa raja mau singa? jumpa keluarga, boleh. Keluarga apa? Ya, kalau mau jumpa dengan bapak boleh. Menghayal terus ini orang Ini. Kristen. 22:5 malam pun Apa? tidak ada lagi, dan mereka akan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Raja tengkorak. Kristen nanti. Lebih enak daripada cuma nafsu saja. 72 bidadari, tidak Itu ada aja hidup kekal. Itu aja terus. Iya, dalam Islam kan 72 bidadari saja. Nah. Kalau Kristen kan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ngapain mana? jadi raja? Apa? Emang ada rakyatnya? Tidak bilang di sini. Cuma bilang mereka akan memerintah Bung. sebagai raja sampai selama-lamanya. Aku tanya samamu. Kalau Anda jadi raja tapi ucokmu nggak berfungsi,
Apa bahagianya? Bahagianya aku bisa berhidup sama bapak aku, mama aku. Mana dalilnya hidup sama mamakmu? Menjadi raja kan kita balik Mana kepada dalilnya? menjadi raja sampai selama-lamanya. Mana dalilnya? Menjadi raja, mereka hidup sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya terus siapa rakyatnya kalau ke semua Kristen jadi raja? Rakyatnya siapa? Rakyatnya tidak ada, tak tahu. Jadi, gua tanya lu, siapa yang bidadari itu? Mana ada bidadari? Ku lempar kepalanya nanti lama-lama ini. Bagaimana mau jadi raja kalau tidak ada rakyat? Kita hidup seperti raja. Kita Raja boleh tidak makan, ada, minum. tidak ada rakyatnya, gimana ceritanya? Hidup seperti raja lah, cukup makan sedap, makan sedap, minum sedap, jumpa bini, jumpa bapak. Gila kau ya, ikut-ikutan Islam kau. Sekarang gimana ceritanya lu bisa makan kalau ternyata Kristen? Islamnya mana ada tulis gitu. Di Kristen kalau bangkit, Kristen kalau bangkit dari kubur itu tidak ada daging, yang ada cuma tengkorak doang. Tidak. 1 Korintus 15 nomor 50 baca. Oke. Baca. Bagus. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 50. Iya, baca. Mana siapa bilang tidak ada kok? Kamu menghayal tuh. Oke, saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bahagian dalam kerajaan Allah, bahwa yang binasa tidak akan dapat bahagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Oke, dengar sini. Sesungguhnya aku menyatakan kepada kamu sesuatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, oke? Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan dalam keadaan yang tidak binasa. Kita semua akan diubah. Kerana diubah jadi tengkorak. Kamu diubah jadi tengkorak. Diubah menjadi tengkorak karena tidak ada daging. Mati. Tidak ada lagi daging. Tidak ada daging, tidak ada darah. Ya, ada daging, ada darah yang berbeda. Kau baca tadi, yang tidak bisa mati. Dibaca tadi data 50-nya apa katanya? Darah dan daging tidak menempati. Apanya? Coba. Kita tidak akan mati. Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, bahwa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Betul? Darah dan daging, bahwa darah dan daging tidak dapat bahagian dalam kerajaan Allah, bahwa yang binasa akan mendapat bahagian yang tidak ada daging di sana di surga. Yang tidak binasa. Di surga tidak ada dagingmu. Menjadi yang tidak boleh binasa. Di surgamu tidak ada daging kan? Ada. Daging kita tidak boleh dibinasa. Loh, di situ dikatakan. Di situ dikatakan di dalam kitabmu tidak menempati, tidak ada tempat bagi daging dan darah di surga. Yang boleh binasa diubah menjadi yang tidak boleh binasa. Baca betul. Berarti Anda tidak paham Bible Anda. Di situ dikatakan darah dan daging. Anda yang tidak paham, baca 15:53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa yang dapat binasa? Daging. Daging
Tulang semua bisa binasa. Jadi berarti dia kalian di sana sudah tak ada daging kepada kan? yang tidak boleh binasa. Berarti di sana kalian sudah tak ada daging kan? Dagingnya yang tidak boleh binasa. Daging yang tidak boleh binasa. Okey. Pandai kali nipu, pandai nipu. Iya. Pandai menipu. Iya apa? Cuba baca Wahyu 1 22 ayat. Mulai 22 lagi. ayat Pindah 1. lagi. Pindah lagi sudah tiap di situ pindah lagi. Gimana jadi yang tidak boleh binasa? Yaitu airnya jadi air kehidupan. Gak ada urusan, yang pasti Kristen di sana di surganya tidak ada daging yang lagi. Boleh binasa, jadi yang tidak boleh binasa. Kristen di sana di surganya tidak ada lagi daging. Kalau tidak mesti ada daging sebab lalu dia menunjuk kepada aku sungai air kehidupan. Kalau tidak ada daging buat apa sungai air kehidupan? Itu makanya lucu. Ya, lucu. Buah kehidupan. Lucu tengkorak makan buah. Iya memang ada daging yang kamu hayal tuh. Enggak ada daging. Yang kamu hayal Enggak ada yang daging. binasa. Yang binasa berubah kepada yang tidak binasa. Bukan tidak ada daging. Yang binasa tidak ada daging. 1553. Yang binasa berubah menjadi yang tidak binasa. Tidak ada daging. Bohong. Mana-mana ayatnya tidak ada daging. 51. Kerana yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati itu harus dikenakan yang tidak dapat mati. Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu bahwa saudara inilah yang khayalan orang-orang Islam. Khayalan itu Bang Jumna. Dalilnya begitu. Ya. Khayalan kamu. Lah, dalilnya begitu. Bahwa yang binasa berubah menjadi yang tidak binasa. Iya, apa yang tidak binasa itu? Daging yang tidak binasa. Mana ada daging yang tidak binasa? No. Daging dan darah yang tidak binasa. No. Daging yang darah yang tidak binasa. Pandai-pandaian. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak boleh bisa dibinasa. Yang tidak binasa. Apa yang tidak binasa? Apa yang tidak binasa? Binasa berarti yang boleh merosak lah. Kalau daging itu binasa. Ya, tukar menjadi daging yang tidak bisa binasa. Bagaimana ada daging tidak binasa? Yang baik lain. Gimana ceritanya? Sudah jelas-jelas dikatakan darah dan daging. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan langit. Ayat kehidupan. Darah dan daging tidak menempati tempat di surga. Ya, yang binasa berubah kepada yang tidak binasa. Pandai-pandaian kalau ditanya. Yang binasa berubah menjadi yang tidak binasa. Iya, itulah yang dimaksud tubuh lain, makhluk lain. Yang pasti darah dan daging tidak menempati tempat di surga. Udah selesai. Halo, selamat Jeffrey. Selamat Jeffrey. Halo. Selamat Jeffrey. Halo. Sudah hampir jam 1 teman-teman. Kita siap-siap untuk rehat ya. Istirahat kita ya. Besok lagi kita lanjut.